This is a program master. The language is Sakakai. The title is Good News. It is recorded in mono at 48 kHz. The time for sight is 22 minutes and 24 seconds. Kandi udah siap may buku yang bisi gambar di hadap kan dia. Amun kandi udah siap kenyam, indam kita mendengarnya jangan-jangan. Ingat, amun kandi mendengar musik, kalihkan buku bisi gambarnya no kandina kesembalinya. Nah, selamat mendengarkan sambil kita nampai gambar. Gambar 1. Sebelum bulah. Dalunya pembisi manusia. Jalu, laut, kayu, matahari, dan jalu-jalu lainnya. Waktu ngana patenggrinat, pengtator. Waktu ngana yang bisi cuma Allah. Hanya amun firmannya. Allah bulah segalanya yang bisi di dunia ngani. Misalnya macam matahari, bulan, langit, amun bumi. Gambar 2. Allah berfirman. Buku yang menggambar ngani disebut Alkitab. Gambar yang kami padahan ngani segalanya kayak untuk bangkit di Alkitab. Melalui Alkitab ngani Allah bercakap amun kita. Alkitab ngani menjelaskan tentang Allah dan perintah-perintahnya. Allah sangat mengasihi manusia. Alkitab menyuruh bagaimana caranya supaya manusia hendak selamat atau lepas mengikuti hukuman dosa. Gambar 3. Pembulahan. Allah bulas segala macam kayu, burung, ikan, amun jalu. Segala yang dipulahnya jangan tiam. Allah juga bulah manusia. Allah menghitung manusia menjadi penguasa pucuk segala yang dibulahnya. Nah. Allah hendak supaya semua pulahannya hidup nyaman. Gambar 4. Adam amun Hawa. Lelaki yang pertama didamai Adam. Amun perempuan yang pertama didamai Hawa. Adam amun Hawa hidup nyaman di sebuah kabun yang didamai Taman Eden. Allah bercakap kepada Sadi, buah yang bisi dalam kebun ini boleh dimakan. Tapi buah yang sebuting ini ija. Amun kandi melanggar perintah ini, kandi hendak dihukum. Tapi antu datang mengakali Adam amun Hawa. Lalu Adam amun Hawa makan buah yang digadi itu. Adam amun Hawa melanggar perintah Allah. Sadi bulah dosa sehingga Allah menghukum Sadi. Adam amun Hawa diusir bangkit Taman Eden. Tetapi Allah agi sayang amun Sadiha. Allah berjanji hendak menumani sikur orang juru selamat yang dapat membuang dosa Sadi. Gambar 5. Kain namun Habil. Adam amun Hawa udah labuh ke dalam dosa. Semua manusia keturunan Adam amun Hawa udah labuh ke dalam dosa. Orang yang menggiting kayu pemangkuk ngani bernama Kain. Kain nganate anak Adam. Kain cici amun Habil lah adiknya. Kain memangkuk Habil sampai mati. Kain bulah dosa. Kandi amun aku juga gasa bulah dosa. Cuma kita balai mengakuinya. Kita sering ngeramput, berjudi, berzina, menyembah berhala, dan berbuat jahat lain. Tuhan pengsenanga terhadap dosa.
Gambar 6. Perahu Nuh. Manusia keturunan Adam makin lambat, makin jahat, sehingga Allah hendak menghukum Sadi. Banjir besar hendak datang sebagai hukuman dari Allah. Tetapi agi bisi orang yang percaya amun Allah. Dama orang anantai Nuh. Allah menyioh Nuh bulah perahu besar. Udah perahu ngana jadi, Nuh mun keluarganya tamak ke dalam perahu itu. Nuh juga mengumbai orang lain tamak ke dalam perahu ndai. Tapi orang pong percaya kalau Allah hendak menghukum Sadi. Gambar 7. Banjir. Udah Nuh dan keluarganya tamak ke dalam perahu, Allah mengancing lawang perahu ndai. Hujan deras turun, sehingga banjir besar. Semuanya tenggelam ke narai. Orang banyak anak ikut Nuh tamak ke dalam perahu, tapi pong dapat karena Allah udah mengunci lawang perahu ndai. Segala orang yang bisi di luar perahu itu mati karena Sadi pong percaya amun Allah. Nuh amun keluarganya selamat, sebab Nuh taat amun Tuhan. Gambar 8. Abraham, Sarah, amun Ishak. Abraham nganantai seorang keturunan Nuh. Abraham percaya amun Allah. Allah berjanji amun Abraham dan Sarah bininya yang mandul ngana bahwa Sadi hendak dumani anak. Setelah Sadi udah tua sekali, barulah Abraham amun Sarah didumani sikor anak laki-laki. Anak ngana didumani dama Ishak. Allah berjanji bahwa lalu keturunan Ishak hendak datang sikor orang juru selamat yang dapat membuang dosa manusia. Dosa kandi amun dosa saya. Gambar 9. Musa amun perintah Allah. Musa nganantai sikur keturunan Abraham amun Ishak. Musa percaya amun Allah. Allah menyuruh Musa naik ke pucuk gunung. Di gana Allah hendak menumankan perintah-perintahnya amun Musa. Pada gambar ngani kita menampai Musa turun bangkit di gunung mengangkut perintah Allah. Allah menyuruh Musa menyampaikan perintah-perintahnya kepada orang banyak. Allah hendak supaya semua orang mentaati perintahnya ngana. Gambar 10. 10 perintah Allah. Beberapa bangkit perintah Allah yang dipadahkan ke Musa digambarkan di gani. Gambar di kiba pojok, ija menyembah patung amun jaluk lainnya. Gambar di tengah pojok. Dalam seminggu 6 hari kita bekerja. Hari yang ketujuh karena hari kita berganti. Dan hari ngana kita sembahyang amun Tuhan. Gambar di kanan pojok, anak-anak harus menghormati orang tuanya. Gambar di kiri bawah, ija membunuh orang. Gambar di tengah bawah, ija berzina. Ija andak betina lain selain binimu. Gambar di kanan bawah, ija mencuri. Ija andak kaya orang lain. Gambar 11. Korban penghapusan dosa. Pada waktu ngana Abraham amun Musa amun bisi seorang bulah dosa, Allah menyuruh ia menyembelih domba. Orang ngana mengorbankan domba sebab inya menyesali dosanya. Sekarang kita perlu lagi menyembelih domba.
atau jalur yang lain sebagai tanda pembuangan dosa. Allah udah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus. Dan inya udah mati, hendak menggantikan hukuman dosa kita. Inya dicambuk, dipakukan, bahkan sampai dibunuh. Tapi pada hari yang ketiga, inya bangkit lagi. Seharusnya kitalah yang harus menanggung hukuman ngana, karena kita udah banyak berdosa. Tetapi karena begitu besar kasih Allah mun kita, sehingga hukuman ngana diuntiknya dan ditimpakannya padanya dirinya sendiri. Supaya kita yang percaya amun ninya pong binasa, tetapi mendapat hidup yang nyaman. Kalau kita mengaku dosa kita, amun percaya kepada Yesus, maka segala dosa kita hendak diampuni olehnya. Gambar 12. Malaikat amun Maria. Macam mana cara Tuhan Yesus datang ke dunia? Ia mendapat janji Allah kepada Adam amun Hawa. Yesus adalah juru selamat yang dapat membuang dosa manusia. Bisi seorang betina didamai Maria. Ini lagi perawan, belum gasa biduran lelaki Inya udah betunangan amun seorang lelaki yang bernama Yusuf. Waktu ngana malaikat Allah datang amun Maria. Malaikat Allah berkata, Allah Roh Kudus hendak pula engkau mengandung seorang anak lelaki. Anak ngana harus didamai Yesus. Yesuslah yang dapat menyelamatkan manusia bangkit di dosa. Malaikat ngana juga mengisahkan hal ngana amun Yusuf tunangan Maria dalam mimpi. Yusuf pun gak sabar bantai amun Maria sampai beranak. Gambar 13. Beranaknya Tuhan Yesus. Kira-kira 9 bulan udah ngana. Pada suatu malam Maria memberanakkan sikor anak lelaki. Pada malam ngana juga malaikat Allah datang amun sekelompok gembala yang lagi menjaga kambing domba sadi. Malaikat ngana juga berkata, pada malam ngani juru selamat yang dijanjikan Allah hendak diperanakkan. Damaknya Yesus. Yesus yang dapat menghapus segala dosamu. Lalu gembala-gembala ngana berjalan maunya Yesus untuk menyembahnya. Gambar 14. Yesus macam manusia biasa. Yesus bertumbuh besar macam manusia biasa. Dalam gambar sebelah kibak dapat kita tampai waktu Yesus berumur 12 tahun. Ini dapat mengajar tentang Allah kepada ahli-ahli agama. Yesus mengetahui dirungan sebab ini Allah. Dalam gambar sebelah kanan kita tampai Yesus udah berumur 30 tahun. Sedang mengajar orang banyak. Ada orang yang percaya amun ini bisa juga orang yang percaya amun Tuhan Yesus. Tetapi Allah mengatakan bahwa Yesus nanti Allah sendiri. Allah hendak agar kita taat kepada ajaran Tuhan Yesus. Gambar 15. Perbuatan Yesus yang ajaib. Allah yang kami tampai ngana damaknya Yesus. Ini sungguh hebat. Yesus sangat berkuasa, melebihi yang berkuasa bangkit segala hantu amun orang belian. Tampai gambar di sebelah kibak. Yesus ngana dapat menyamankan orang buta. Tampai gambar di tengah. Yesus dapat menghidupkan orang yang udah mati. Tampai gambar di sebelah kanan. Yesus dapat berjalan di pojok arai. Tuhan Yesus kan nanti maha kuasa.
Gambar 16. Yesus disiksa. Yesus selalu berbuat janga penggasa belah dosa. Yesus mengajar tentang Allah. Amuninya andak supaya setiap orang taat amuninya. Tuhan Yesus menerangkan namun orang banyak bahwa manusia itu berdosa. Tetapi sadi gadi lalu menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipangkungi, diludahi, dikoloan. Tuhan Yesus pong melawan. Tah kenapa nah? Sebab Tuhan ngana rela menderita seperti ngana dengan maksud untuk menanggung hukuman dosa kai manusia. Gambar 17. Yesus disalib. Tuhan Yesus ponganya disiksa. Tuhan Yesus dipakuan di kayu salib, itu disalibkan. Tapi Allah menyatakan bahwa kematiannya nganantai korban karena dosa kita. Tuhan Yesus menanggung dosa kandi, amun dosa aku, sampai inya mati. Amun kandi mengaku dosa kandi, amun percaya amun Tuhan Yesus, kandi diselamatkan. Apakah kandi hendak percaya amninya dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menanggung hukuman dosa kandi? Gambar 18. Kebangkitan. Udah Tuhan Yesus mati disalib, kaban-kaban Tuhan Yesus menguburkan bukang Tuhan Yesus di dalam sebuah kuburan pada bukit batu. Lalu lawang kubur ngana tadi tokop amun batu basar. 3 hari udah ngana, Maria amun kaban-kabarnya datang ke kuburan. Tapi Tuhan Yesus pun bisim. Yang bisimnya cuma malaikat. Malaikat ngana bepada. Tuhan Yesus pun bisim diganiha. Yesus udah hidup lagi. Sampai nganih bay, Yesus lagi hidup. Kalau kandi berdoa muninya, Tuhan Yesus mendengar doa kandi dan andak hanya memperhatikan hidup kandi ya. Gambar 19. Thomas. Udah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, banyak orang nampainya antai dan bercakap amuninya. Bisi si kor muridnya yang didamai Thomas. Pung bisi waktu Tuhan Yesus datang nah. Sehingga inya antai pung percaya bahwa Yesus udah hidup lagi nah. Entah apa Thomas berkata, sebelum aku nampai bekas paku pada tangannya, aku pung percaya bahwa inya lagi bangkit. Udah ngana Tuhan Yesus datang amun Thomas. Amun memperlihatkan bekas tali yang tiam. Thomas percaya bahwa nanti Yesus udah bangkit lagi. Karena inya udah nampai. Tapi Tuhan Yesus andak supaya kita percaya amaninya tiam. Walaupun kita belum nampainya dengan mata kita sendiri. Gambar 20. Kenaikan. 40 hari udah Tuhan Yesus bangkit, inya memumbai murid-muridnya ke sebuah bukit. Kata Yesus, sekarang aku hendak naik ke surga. Sudah aku berjalan, kandi harus memberitakan tentang aku pada segala orang. Jelaskan bahwa aku gasa disalibkan untuk menanggung hukuman dosa sadi. Dan setiap orang yang percaya amuninya dosanya diampuni. Nanti ia boleh tinggal bersama Tuhan di surga. Lalu murid-muridnya nampai Tuhan Yesus terkitung ke surga. Udahnya 2 malaikat datang amun berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus. Pada suatu hari nanti Tuhan Yesus hendak datang lagi. Tuhan Yesus hendak menghitung semua orang yang percaya amuninya pulang ke surga. Hendak ai pongaikan dia percaya amun Tuhan Yesus. Supaya kami nanti dapat ke surga.
Siapakah diriku di matamu hingga kau mau berkorban bagiku, oh Yesus. Dengan apa kan ku balaskan kasih-Mu yang sungguh indah dan heran. Hanyalah diriku ku persembahkan sebagai ucapan syukurku padamu. Pakailah hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Bentuklah diriku seturut dengan rencana-Mu. Sebab ku rindu hidupku dipakai oleh-Mu Tuhan. Ku mau gunakan hidupku untuk melayani-Mu selamanya. The time for side B is 22 minutes and 14 seconds. Gambar 21. Salib. Salib ingatkan kandi akan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus na pembisi dosa. Bila macam ngana bay nyante rela disiksa mun mati di salib. Inyante menanggung hukuman dosa kandi hamun dosa aku. Udah mati, Tuhan Yesus bangkit lagi. Lalu inyante tinggal di surga. Sekarang inyante selalu andak jam menolong orang mun percaya kepada inya. Amun kandi mengakui dosa kandi, mun percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa kandi dibuangnya. Udah ngana kandi dapat tinggal bersama-sama dengan Allah di surga. Gambar 22. Dua jalan. Tuhan Yesus mengisahkan bahwa bisi dua jalan. Jalan entai basar mun jalan ancik. Setiap orang sejak diperanakkan udah bisim jalan yang besar. Jalan yang besar ini menuju hukuman dalam api yang pun dapat dipajahkan. Amun seseorang percaya amun Tuhan Yesus, mun taat amun inya antai, inya berpindah dari jalan yang besar ke jalan yang ancik. Jalan yang ancik ini menuju hidup amun Allah di sorga. Hendak ai pengaikan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Amun berjalan di jalan yang ancik ini, amun kan dihandak pada ada amun Tuhan Yesus. Macam ini. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku ini berdosa. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus mati di salib untuk menanggung hukuman dosa kayaknya. Tuhan, ampunilah aku menubah dalam hidup aku. Aku hendak tinggal bersama-sama menalah. Terima kasih Yesus. Amin. Amun kan ibu bujur hendak bepadah dah mamun Tuhan Yesus Hinyanten anak mengangkat kandim menjadi anak Allah dan Allah menjadi bapak kandim.
Gambar 23. Anak-anak Allah. Amun kandi percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk menanggung hukuman dosa kandi, maka kandi diampuni. Tuhan Yesus mengubah hidup kandi menjadi lebih janga. Orang yang udah mengalami hal macam mana, bujurnya disebut orang yang udah percaya. Inya dapat menalau Allah itu Bapa, amun inya disebut anak Allah. Allah mengasihi segala orang, bangkit segala macam suku, amun segala macam bangsa. Dalam gambar ngani dapat kita tampai Tuhan Yesus sedang menyambut semua orang yang percaya amun inya. Allah hendak agar kandi amun aku juga percaya amun Tuhan Yesus, lalu menjadi anak-anak Allah. Gambar 24. Yesus amun Nikodemus. Dalam gambar ngani kita menampai Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap amun si orang guru agama yang didamai Nikodemus. Tuhan Yesus menerangkan bahwa setiap orang untuk dapat tamak ke surga harus dibarui jiwanya. Hanya Roh Kudus yang dapat mengubah jiwa manusia menjadi baru. Kandi pun dapat membaruinya, karena kandi udah bulah dosa. Amun kandi mengaku dosa kandi dan percaya bahwa Yesus ngana yang dapat membuang dosa kandi, maka Roh Kudus hendak memperbarui jiwa kandi. Udah ngana Nikodemus mengakui dosanya, lalu nyente percaya bahwa Yesuslah juru selamat yang dapat membuang dosanya. Tapi bagaimana amun kandi? Gambar 25. Kedatangan Roh Kudus. Pada waktu Tuhan Yesus bisi di dunia ngane, inya berjanji hendak mengirim penolong kepada murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus pulang ke surga, murid-muridnya berkumpul. Lalu saat inti berdoa bersama-sama. Entah apa tiba-tiba Roh Kudus turun. Lalu mendiami saat intiam. Inya entai menumane sedih kuasa untuk bulah apa yang Tuhan Yesus siohkan. Roh Kudus tinggal di setiap orang yang menyerahkan diri amun Tuhan Yesus. Roh Kudus nganantai penolong dan penghibur sadi. Roh Kudus menolong sadi untuk tahu firman Tuhan. Inya menolong sadi untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Orang yang udah percaya pong perlu ditolong roh yang lain. Roh Kudus hendak menolong orang yang udah percaya, tetapi hanya hendak melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Gambar 26. Berjalan di dalam tarang. Orang yang pun percaya amun Tuhan Yesus sama orang yang berjalan di dalam patang. Karena pembisi lampu, sadi sering tersesat lalu labu. Sadi perlu sikur orang yang dapat menunjukkan jalan yang bujur amun jalan yang salah. Orang yang udah percaya amun Tuhan Yesus sama orang yang berjalan dalam terang. Roh Kudus nganantai menunjuk jalan nganam. Inya selalu bersedia menolong kandi. Roh Kudus menarangi jalan kandi amun firman Allah. Gambar 27. Taatlah amun firman Allah. Orang yang udah percaya nganante milik Tuhan Yesus am. Oleh karena ngana kehidupannya harus menyenangkan hati Tuhan. Inya harus taat amun perintah Tuhan Yesus. Dan inya harus setia dalam sembayang. Alkitab mengatakan bahwa orang yang udah percaya pong boleh bekaput, bekacal, mengalit, menyembah berhala amun roh-roh orang mati. Inya harus bekaban semua orang. Gambar 28. Keluarga orang yang udah percaya. Keluarga orang yang udah percaya harus hidup menurut firman Allah.
Laki yang udah percaya menyayangi bininya, dan juga bini yang udah percaya menghormati lakinya. Laki bini harus saling menolong. Sadi harus memelihara anak sadi, amun janga. Amun mengajar tentang Tuhan Yesus, amun anak-anaknya. Keluarga yang janga harus berdoa bersama setiap hari. Gambar 29. Menyayangi musuh. Allah menyuruh orang percaya supaya menyayangi segala orang, termasuk orang yang bulah kejahatan. Pada gambar sebelah kibang nih, kita tampai dua orang yang bermusuhan. Tapi sekarang udah jangak lagi. Dalam gambar sebelah kanan nih, kita tampai orang sedang menolong orang yang berasal bangkit suku lain, yang musuhi sukunya. Orang yang udah percaya nih harus buat janga amun orang lainnya, dan mau mengampuni orang yang bulah kesalahan amuninya. Gambar 30. Yesuslah Tuhan yang berkuasa. Dalam gambar ini dapat kita tampai dua ekor orang yang lagi membakar patung jimat amun jaluk-jaluk keramat. Orang yang udah menerima Tuhan Yesus puang boleh menyembah ataupun minta tolong amun orang berian patung, jimat, jaluk-jaluk keramat lainnya ataupun roh orang mati. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa bangkit segala di jaluk yang lainnya. Jadi amun kandi kelanjaran ataupun galak, ijak kandi minta tolong amun orang berian patung, jimat ataupun roh orang yang mati. Minta tolong dah amun Tuhan Yesus berdoalah muninya antai. Bupada ngapa yang kandi andak. Tuhan Yesus sangat menyayangi kandi. Tuhan Yesus mendengai doa kandi. Dan inyantai selalu andak menolong kandi ha. Gambar 31. Mengusir hantu. Dalam gambar ngani kita menampai sikur orang yang dirasuk hantu. Segala tali amun rantai dapat diputuskannya. Karena hantu yang bisi di dalamnya sangat kuat sekali. Tuhan Yesus mengusir hantu yang merasuk orang anantai. Orang anantai menjadi nyaman. Hantu terpaksa keluar mungkin dalam bukang orang anantai. Karena Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa bangkit dari segala hantu. Hantu-hantu galak amun Tuhan Yesus. Ija menyembah hantu. Amun kandi diganggu hantu, ija kandi minta tolong amun orang berian. Mintalah tolong amun Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hendak membuang hantu-hantu nganai. Gambar 32. Tiut Tuhan Yesus. Hantu nganantai musuh Tuhan Yesus dan musuh orang-orang yang udah percaya. Hantu andak supaya orang yang udah percaya selalu memikirkan banyak duit, pakaian, namun kayu-kayan lainnya. Hantu andak supaya orang yang udah percaya melupakan Allah. Tapi orang yang udah percaya harus taat dan setia mun Allah. Orang yang udah percaya balainya sampai berutang. Inya selalu ingat amun janji Tuhan. Itu semua yang diandaknya akan disediakan oleh Tuhan Yesus. Gambar 33. Apabila orang yang udah percaya berdosa lagi. Dalam gambar ini kita menampai sikor anak lelaki yang udah bulah banyak dosa. Dia membuangkan duit yang diperoleh mungkin diapainya. Ia berkaput, berjudi, kalau nyantai berpoya-poya sekandak hatinya. Udah duitnya habis, amun kaban-kabannya meninggalkan inya diam. Ini menyesal. Udah pulang lagi minyak ke bapaknya, minta ampun.
Karena bapaknya sayang amuninya. Inya diampuni lalu diterima lagi. Amun kandi bula dosa lagi, kandi harus menyesal, bertobat, lalu mengakui dosa-dosa kandi di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyayangi kandi. Tuhan Yesus ngana pasti mengampuni dosa kandi. Firman Tuhan berjanji, amun kandi mengakui dosa kandi, maka inya ada setia dan adil. Sehingga ia hendak mengampuni segala dosa kandi, atau menyucikan kandi bangkit dari segala kejahatan. Gambar 34. Pembaji. Semua orang, baik yang udah percaya maupun yang belum percaya, dapat pembaji. Dalam gambar ngani, dapat kita tampai seekor orang yang sedang tidur kena pembaji. Orang dapat pembaji karena inya makan makanan yang pongjanga, karena mirup arah yang jahat, dan karena pemelihara bukangnya. Orang juga dapat menjadi kelanjaran karena kena sihir dan karena dirasuki oleh hantu. Amun bisi sikur orang yang udah percaya kelanjaran, ngapa yang dilakukannya? Berdoalah amun Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hendak mendengarkan doa kandi. Tuhan Yesus berkuasa untuk menyamankan segala macam pembaji. Amun bisi dokter atau rumah sakit boleh berobat ke nganaha. Tuhan Yesus juga dapat memakai entamba-entamba untuk menyamankan kandi. Tetapi ijab kandi datang ke orang belian. Mintalah pertolongan amun Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih berkuasa bangkit dari segala orang belian amun roh-roh jahat. Gambar 35. Kematian. Amun sikur orang yang udah percaya kepada Tuhan Yesus mati, bukangnya dikuburkan, tetapi jiwanya akan ke surga karena dosanya udah dibuang oleh Tuhan Yesus. Amun sikur orang yang belum percaya amun Tuhan Yesus mati, bukangnya dikuburkan, tetapi jiwanya akan dihukum di dalam api sebab masih berdosa. Bagaimana amun ngane kandi mati? Apakah jiwa kandi udah dibersihkan amai bangkit dari segala dosa supaya dapat ke surga? Gambar 36. Bukang Tuhan Yesus. Setiap bagian bangkit bukang kita mempunyai tugas masing-masing. Misalnya mata untuk menampai, mulut untuk bercakap, dan tulin untuk mendengai. Amun bisi salah satu bagian ngani baji, seluruh bukang kita akan merasa baji. Allah mengatakan bahwa setiap orang yang udah percaya sama seperti bagian-bagian bangkit bukang kita. Dan Tuhan Yesus ngana kepala bangkit tubuh itu. Setiap orang yang udah percaya mempunyai tugas yang beda-beda. Misalnya macam berkhotbah, mengajari firman Allah, bernyanyi, menolong orang, dan lain-lain. Setiap orang yang udah percaya ngana disebut saksi bagi Tuhan Yesus. Segala orang yang udah percaya harus saling mengasihi, namun saling membantu. Gambar 37. Berkumpul bersama. Allah menyuruh agar setiap hari Minggu kita menyediakan satu hari untuk Tuhan. Semua orang yang udah percaya berkumpul untuk sembahyang, berdoa, amun menyanyi, memuji Allah bersama-sama. Salah sikur orang yang sungguh-sungguh percaya bisa mengajari tentang firman Allah. Orang yang udah percaya harus memperingati hari kematian, namun kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang lagi. Gambar 38. Tuhan Yesus hendak datang lagi.
Tuhan Yesus nganehe bisi di surga. Tetapi suatu hari inya hendak datang lagi ke dunia ngania. Amun inya datang, semua orang yang udah percaya hendak dikitoknya ke surga. Tetapi bagi orang yang pong percaya amun Tuhan Yesus hendak ditinggalkan dan dihukum di api. Udah siap belum mai kandiha amun Tuhan Yesus nganehi datang. Gambar 39. Berbuah. Bangkit di kayu ngani, hendak kita untik buahnya. Dahan yang puang berbuah hendak diganding dan ditono. Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebatang kayu dan orang-orang yang percaya kepadanya sebagai dahan-dahannya. Bangkit orang yang udah percaya ngani, Tuhan Yesus mengharapkan buah-buah yang jangka. Yang dimaksud buah-buah itu adalah kasih, sukacita, kebaikan, kesediaan untuk menolong, kejujuran, amun kesucian hidup. Buah-buah tersebut hendak timbul dalam kehidupan orang-orang yang udah percaya oleh kuasa Roh Kudus. Kehidupan orang yang udah percaya amun Tuhan Yesus harus lebih nyaman daripada sebelumnya. Gambar 40. Mengisahkan amun orang lain. Percaya kandiha amun Tuhan Yesus Amun kandi bujur-bujur percaya, bepadahlah amun keluarga kandi bahwa Yesus sangat baik. Bepadahlah amun kaban-kaban kandi bahwa Yesus mengasihi kandi jum. Bepadahlah bahwa hati kandi tenang dan puang lagi galak amun nanto jalua. Tuhan Yesus udah menyiapkan tempat di surga untuk kandi yang bujur-bujur percaya. Kisahkanlah amun semua orang bahwa bisi tempat di surga untuk orang yang mau percaya amun Tuhan Yesus. Sebaliknya, bisi tempat hukuman bagi orang yang menolak Tuhan Yesus. Beritahukanlah bahwa Yesus hendak melapaskan semua orang agar puang dihukum di neraka. Hendak akan bersaksi bagi Yesus. Renung kendam hal nganehe janga-janga dan untik dam keputusan kandi yang tepat. Aku datang, ya Tuhanku, aku rindu menyenangkan-Mu. Aku masuk ke hadirat-Mu, Yesus Allahku. Aku tahu Kau pembelaku, aku tahu Kau penolongku, aku tahu Kau penghiburku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tiada yang sukar di mata-Mu, tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Tiada yang sukar di mata-Mu, tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta.